Salam sejahtera Bapak Ibu Saudari Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam Bina Iman GKI Kelas Solo. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam kebaikan Tuhan. Pada hari ini renungan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai 19. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 15 sampai 19 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, "Sekiranya Ismail kau biarkan hidup di hadapanmu." Tapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Bapak Ibu Saudari Jemaat Tuhan, menanti itu adalah sebuah proses yang tidak menyenangkan. Penantian yang tak kunjung datang apa yang diharapkan, sebuah proses yang tidak mudah. Abraham ingat betul perjanjian Allah kepada dirinya 24 tahun silam. Ketika Abraham dipanggil oleh Allah, dan Allah berjanji akan menjadikan dirinya sebagai bangsa yang besar. Allah berjanji akan memberikan tanah perjanjian kepada Abraham. Abraham percaya kepada janji itu, dan karenanya Abraham mau berpindah dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian. Bukan proses yang mudah, saudara. Abraham harus membawa semua barang kepunyaannya. Dia harus menjelajah dari satu daerah ke daerah yang lain. Abraham juga harus berhadapan dengan bangsa-bangsa asing yang hendak menyerang kehidupannya dan keluarganya. Tapi toh akhirnya Tuhan mengantar Abraham sampai ke tanah Kanaan. Tapi ada satu janji yang masih Abraham nantikan, yaitu janji keturunan dari Tuhan. Saudara, tahun demi tahun berlalu. Usia Abraham dan Sarah semakin tua, dan secara logika manusia rasanya mustahil mereka bisa punya anak. Bahkan Sarah sempat mengambil jalan pintas bersama Abraham untuk kemudian menyuruh Abraham menikahi budaknya Hagar supaya mendapatkan keturunan dan punya anak Ismail. Tapi Tuhan sekali lagi mengulangi janjinya kepada Abraham dan Sarah. Tuhan sekali lagi meneguhkan janjinya kepada Abraham dan Sarah. Lalu apa sikap Abraham? Dalam firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, Alkitab mencatat Abraham tertawa. Kenapa Abraham tertawa? Abraham tertawa karena ini menjadi janji yang konyol. Bagaimana mungkin seorang Abraham yang sudah tua berumur 100 tahun dan Sarah yang berumur 90 tahun bisa punya anak? Ini sebuah komedi. Ini sebuah kekonyolan yang mungkin tidak bisa masuk akal dalam pikiran Abraham. Ia tertawa karena pikirnya Tuhan sedang bercanda. Cuma Tuhan, mungkin sikap kita pernah seperti Abraham. Kita tertawa kepada janji Tuhan karena harapan yang tak kunjung datang. Kita tertawa karena mana Tuhan yang aku janjikan? Hidupku masih sama saja. Persoalan, pergumulanku masih terus terjadi. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Tetapi jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa janji Allah bukanlah sebuah humor.
Janji Allah bukanlah sebuah janji yang kosong, tapi janji Allah adalah sebuah kepastian. Mungkin kita berpikir seolah-olah Tuhan bercanda, seolah-olah Tuhan melupakan kesengsaraan kita, seolah-olah Tuhan itu terlambat bertindak. Tetapi waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Semua terjadi pasti ada alasan yang baik di balik itu. Kita percaya bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Janji Tuhan kepada kita, janji penyertaan Tuhan kepada kita yang saat ini juga berada di tengah-tengah pandemi ini. Kita semua mungkin tak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita semua nggak tahu kapan semua ini akan pulih. Kita mungkin sedang berada dalam fase menyerah. Mungkin ekonomi kita semua jadi kacau. Dunia seolah-olah menjadi kacau dan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi nanti. The new normal seperti apa nantinya. Tapi satu hal yang pasti, janji Tuhan bukanlah komedi. Immanuel, Allah berjanji kepada kita, penyertanya sempurna. Maka jemaat Tuhan, ini yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Maka jagalah hati dan pikiran kita terhadap janji Allah itu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama kita. Tuhan ingat kita bahwa ada kerancangan, kehendak yang baik yang sedang Tuhan siapkan buat kita. Maka kuatkan hati kita, percayalah, dan terus beriman. Tuhan menyertai kita. Amin.